Shalom semuanya, selamat pagi. Halo, apa kabar? Selamat datang di SAF House of Restoration. Yuk mari kita kembali siapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah hari ini. Sebelumnya saya harap kalian semua tetap dekat dengan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Mari kita semua fokus dalam hanya 1 jam ini ke depan. Kita mau fokus untuk memuji dan memuliakan Allah kita. Thank you Jesus. Yuk mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu Tuhan, setiap penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, ampuni kami Tuhan jika kami masih mendukakan Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau yang selalu Tuhan sertai dan ingatkan kami Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan agar apapun Tuhan yang mungkin kami perbuat masih mengecewakan Engkau, kami mohon ampun Tuhan dan buat kami lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Kau yang sertai Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhir Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa Tuhan. Haleluya, amin. Yuk kita semua bangkit berdiri, yuk kita memuji Allah kita. Come on. Kami katakan lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Here we go. Come on. Katakan denganmu Tuhan. Here we go. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Kami katakan sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Kami katakan Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Katakan tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Kami katakan Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan
dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Beri kemuliaan bagi Allah kita. Oke, mari kita siapkan hati kita sebelum mendengar firman, mendengarkan khotbah. Bapa, kami mau Tuhan, seluruh hidup kami Tuhan, seluruh perbuatan kami Tuhan tertuju padamu Lord. Apa yang kami perbuat Tuhan, kami mau memberikan semuanya untuk Engkau Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pekerjaan kami Tuhan, gaya hidup kami Tuhan, hubungan kami dengan sekitar kami Lord, kami mau tertuju kepada Engkau Tuhan. Bimbing kami Tuhan. Thank you Jesus Lord. Mari kita siapkan hati kita. Just worship God. Sing this song. Who makes the sun to rise and brings the earth new life in every beat. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, and strong with me to all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Come on, just worship God. So I lift my hands and I bring my song. All of my days, all of my runs, all of my wrongs, I offer my life here and beyond to the one thing's true. Jesus, it is you. Thank you, Jesus, God. Come on, sing this song together. Who makes the sun to rise and brings the earth new life in every being. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table, who cares for all of my needs. Yes, Jesus, Lord, who walks the road with me and strong with me to all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Come on, let's just worship God.
So I lift my hands and I bring my song. All of my days, God, all of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life, to the one thing's true, Jesus is you. Come on, just lift up your hand, lift up your voice, just worship God. So I lift my hands and I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond, to the one thing's true, Jesus is you. Sekali lagi kami katakan, just worship God. Yes Tuhan, ampunilah Tuhan, jika sampai hari ini Tuhan, fokus kami Tuhan, fokus kami hanya untuk diri kami sendiri Tuhan, fokus kami hanya untuk pekerjaan kami, fokus kami mungkin hanya untuk keluarga kami Tuhan, sehingga kami sampai menyampingkan Tuhan hidup kami Tuhan untuk Engkau Tuhan. Ampuni Lord jika masing-masing dari kami Tuhan masih kalah Tuhan oleh kedagingan ini Tuhan. Mata kami Tuhan, hati kami tidak tertuju kepada Engkau Lord. Kami hilang fokus Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni Tuhan. Thank you Jesus Lord. Melalui pujian ini kami ingin menyampaikan Tuhan bahwa hanya Engkau Tuhan satu-satunya Tuhan. Tidak ada Allah lain Tuhan dalam hidup kami. Thank you Jesus. So I lift my hands and I bring my song. And all of my days, all of my rights, all of my wrongs, Tuhan terimalah persembahan kami Tuhan. Amin. Haleluya. I offer my life. Persembahkan hidup ini kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Here and beyond, to the one thing's true, Amin. Jesus it is you. To the one thing's true, God. To the one thing's true. Amin. Haleluya. Jesus it is you. Mari saudaraku, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, ajar kami Tuhan untuk menyadari bahwa hidup kami sementara di muka bumi ini. Dan di
dalam kesementaraan itu Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan, sehingga kami punya masa depan di dalam Engkau. Tetapi kami masih harus berjuang di muka bumi ini untuk dapat mengalahkan daging, untuk dapat mengalahkan keegoan kami, dan belajar dari hari ke hari untuk diubahkan menjadi serupa dengan Engkau. Dan pada saat yang sama kami diingatkan Tuhan bahwa kami tidak akan sanggup menjalaninya sendirian. Kami perlu mempersembahkan hidup ini kepada Engkau. Penyerahan adalah kunci kemenangan. Ketika kami menyerahkan diri kepadamu Tuhan, maka Engkau akan ambil alih kekuatan kami, dan Engkau ambil alih bahkan kelemahan kami, untuk justru kuasa-Mu semakin menjadi nyata ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau sekali lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudaraku, selamat pagi. Saya ucapkan kepada kita semuanya. Pagi hari ini mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Mata Tertuju pada Yesus, dan masih dalam seri Radical Joy, sukacita yang radikal. Apa sih yang seringkali membuat kita kehilangan sukacita, yang merebut sukacita kita, saudaraku? Seringkali dalam perjalanan kita mengikut Yesus, kadang-kadang kita mengalami kehilangan sukacita. Kehilangan sukacita itu terjadi oleh karena kekhawatiran. Kehilangan sukacita itu juga terjadi oleh karena kita terus-menerus bergumul dengan kelemahan yang sama. Dan terus-menerus bergumul dengan dosa yang sama, sehingga kita lama-lama menjadi lelah. Atau paling tidak kita kemudian justru makin lama makin merasa bersalah, terkondem, merasa tertuduh terus-menerus. Dan akhirnya kita kehilangan sukacita. Kita juga bisa kehilangan sukacita oleh karena adanya perbedaan-perbedaan yang kita kemudian terfokus kepada perbedaan itu dan lupa akan persamaan-persamaan di dalam keluarga, di dalam berkomunitas. Kita bisa terfokus kepada perbedaan yang pada akhirnya kita selalu merasa bahwa kita beda. Padahal ada banyak hal yang sama. Dan pada akhirnya kemudian kita kehilangan sukacita karena kita fokus kepada perbedaan-perbedaan tersebut dan lupa kepada persamaan-persamaan yang kita miliki, saudaraku. Dan disinilah pada kesempatan pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan sebagai jawaban dari apa saja yang bisa merebut sukacita kita. Mari saya mengajak kita membuka di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan dari versi bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian bunyi firman Tuhan. Nah, mengenai kita sendiri, di sekeliling kita ada banyak sekali saksi. Sebab itu marilah kita membuang semua yang memberatkan kita dan dosa yang terus melekat pada kita. Dan marilah kita dengan tekun menempuh perlombaan yang ada di depan kita. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, sebab Dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Dari permulaan sampai akhir, Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya. Kemudian sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah dan memerintah bersama dengan Dia. Coba pikirkan bagaimana sengsaranya Yesus menghadapi orang-orang berdosa yang melawannya dengan begitu sengit. Sebab itu janganlah berkecil hati dan putus asa, sebab dalam perjuanganmu melawan dosa, kalian belum
pernah berjuang sampai harus menumpahkan darah. Saudaraku, ayat-ayat ini adalah ayat dari di mana pasal 11 penulis kitab Ibrani berbicara para pahlawan iman. Dan surat Ibrani ditujukan kepada orang-orang Ibrani yang mereka hidup di dalam penganiayaan, di dalam penderitaan. Mereka orang-orang yang baru percaya kepada Yesus, tetapi kemudian mereka mendapatkan penolakan, mereka mendapatkan tekanan, mereka mendapatkan penganiayaan oleh karena imannya. Dan penulis Ibrani dalam pasal 11 memberikan contoh para orang-orang pendahulu yang mereka ada Abraham, ada Nuh, dan ada Musa. Ada orang-orang yang sebelumnya mereka memelihara iman mereka dan berjuang di dalam pertandingan iman. Dan kemudian mereka berhasil menyelesaikan perjalanan iman mereka sekalipun mereka belum sampai berjumpa dengan apa yang mereka mimpikan, harapkan, saudaraku. Dan kemudian dalam pasal 12 penulis Ibrani mengatakan, kita ini punya banyak contoh-contoh para saksi. Ini seperti sebuah pertandingan di pertandingan lari. Ketika para pelari mereka berlari, para saksi itu adalah para juara. Juara-juara lari yang mereka duduk di tribun-tribun yang terhormat, tribun kehormatan. Dan ketika para pelari itu mereka berlari, penulis seolah mengatakan ketika engkau berlari itu ada para pahlawan iman yang memberikan ciayo kepada kamu, yang memberikan semangat, encouragement, kamu pasti bisa. Dan penulis Ibrani ingin mengingatkan bahwa kalau kita punya pergumulan iman, kalau kita punya penderitaan, kita mungkin mengalami penganiayaan atau kita mengalami masalah-masalah hubungan, seolah penulis Ibrani mengatakan kamu bukan orang pertama yang mengalaminya. Ada orang-orang yang terdahulu yang di dalam Alkitab pernah mengalaminya. Mereka mengalami pengalaman-pengalaman itu dan mereka bisa sampai pada akhir pertandingan iman. Saya ingin mengatakan kepada saudaraku, para pahlawan iman itu melihat kita, mari kita mengingat. Dan kemudian penulis Ibrani mengatakan begini, mereka orang-orang terdahulu, mari kita ingat orang-orang yang terdahulu yang telah mengawali dan mengakhiri pertandingan iman dengan baik, mereka bisa selesai. Saudara dan saya pasti bisa menyelesaikannya. Lalu yang berikutnya, penulis Ibrani mengatakan dalam perjalanan ini harus pastikan engkau matamu tertuju kepada Yesus. Mengapa, saudaraku? Tertuju kepada Yesus. Dikatakan karena Yesus adalah yang memimpin dan menyempurnakan iman kita. Yesus itu adalah teladan di mana dia mampu memikul salib sebagai lambang kehinaan. Mampu harga dirinya itu berada di bawah oleh karena melakukan kehendak Tuhan. Seringkali penganiayaan yang berat itu bukan penganiayaan fisik, tetapi penganiayaan di mana harga diri kita itu seolah-olah kita merasa malu ketika harus memikul salib, saudara. Salib adalah lambang dari kehinaan, lambang dari kutukan. Dan bayangkan Yesus anak Allah yang suci, yang mulia harus memikul lambang kehinaan. Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini mengingatkan saya, hei Agustinus, kalau engkau mengalami pengalaman-pengalaman di mana harga dirimu seolah-olah berada di bawah, ingat pengalaman Yesus. Di mana dia anak Allah yang mulia, yang suci itu saja, itu mau tekun memikul salib yang hina, harga diri Yesus. Bayangkan Yesus harus menahan kuasanya, seolah-olah dia menjadi seperti kata kitab Yesaya, anak domba yang tidak berdaya, yang lemah, padahal dia anak Allah yang berkuasa, saudaraku. Ini menguatkan saya bahwa Yesus saja bisa seperti itu. Yesus saja, dia yang lebih mulia dari kita semua mau melakukan itu.
Maka itu memberikan penghiburan kepada saya. Nah inilah mengapa kita perlu memandang kepada Yesus. Dan kita perlu memandang kepada Yesus karena Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia mendoakan kita, mendoakan saudara dan saya. Dia menjadi imam besar yang mengingat nama-nama kita. Dan membawanya di dalam doa yang dia sampaikan kepada Bapaknya. Saudaraku, itulah mengapa kita perlu memandang kepada Yesus, saudaraku. Tetapi seringkali kita ini tidak memandang kepada Yesus atau sekali-kali memandang kepada Yesus. Tetapi ada hal yang saya ingin sampaikan bahwa seringkali kita memiliki penglihatan yang salah, pandangan mata arah yang salah. Sehingga pada akhirnya kita kehilangan tujuan karena mata kita itu memandang kepada arah yang salah. Dan itu membahayakan pertandingan iman yang kita sedang jalani, saudaraku. Melihat kemana, saudaraku? Seringkali yang terjadi melihat ke belakang. Firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas 9 ayat 62, ada orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang sehingga ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Apabila kita membajak, apabila kita bekerja, mengikut Yesus, melayani Tuhan, lalu menoleh ke belakang. Ini adalah penglihatan arah pandangan ke belakang. Dan seperti contohnya itu bangsa Israel, saudaraku. Ketika bangsa Israel mereka dibebaskan dari Mesir, lalu mereka keluar dari tanah Mesir dan sampai di Sinai, berulang-ulang kali bangsa Israel itu selalu menyinggung kehidupan di Mesir. Setiap kali mereka mengalami kesulitan, mereka selalu menyalahkan, marah kepada Musa, dan kemudian mengingat kehidupan di Mesir. Menyinggung kehidupan di Mesir. Inilah yang terjadi. Bangsa Israel punya pandangan ke belakang. Sehingga makin lama mereka tidak bisa fokus kepada tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Yang penuh susu dan madu, karena mereka selalu pandangannya ke belakang. Demikian juga kita, apabila kita dari waktu ke waktu sering memandang ke belakang, apa sih ke belakang itu? Ke belakang itu bisa berbicara tentang peristiwa-peristiwa masa lalu yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakkan. Kita sering menceritakannya kembali, mengulangnya, berhenti lakukan itu. Kenapa? Karena itu berarti engkau sedang menoleh ke belakang. Perasaanmu akan juga merasakan pada waktu itu terjadi. Sehingga pandangan mata hatimu akan menoleh ke belakang dan engkau tidak bisa atau sulit melihat rencana Tuhan untuk apa engkau ada dan engkau ada hari ini. Engkau sampai ada hari ini, itu ada rencana Tuhan. Karena Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Atau perkara-perkara masa lalu, dosa yang terus-menerus memanggil kita untuk kita kembali. Ketika kita depresi, ketika kita stres, ketika kita tertekan, ketika kita merasa gagal, lalu ada suara dari masa lalu kita, dosa masa lalu, bahkan teman-teman masa lalu yang memanggil, ayo lakukan kembali, lakukan kembali. Itu adalah arah pandangan mata yang salah yang menyebabkan kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan, tidak bisa melihat tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Pandangan mata yang salah juga melihat sekeliling, saudaraku. Melihat ke sekeliling. Saya ingat berbicara tentang melihat sekeliling, ini ketika Petrus di dalam Matius pasal 14 ayat 28 sampai 31 mengatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air.
Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin itu berasal dari sekelilingnya, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Perhatikan di sini, Petrus awalnya matanya tertuju kepada Yesus yang berjalan di atas air dan mengatakan kepada sosok yang ada di depannya, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Perhatikan kalimat Petrus sangat lengkap. Kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku, perintahkan aku sanggup menerima perintahmu, menerima komandomu untuk berjalan di atas air. Berarti Petrus itu juga punya iman, kalau Tuhan yang menyuruh, pasti dia bisa. Pasti dia bisa. Dan imannya luar biasa. Ketika Tuhan berkata, ini aku, datanglah. Maka kemudian Petrus melangkah. Ketika Petrus melangkah, lalu dirasakan tiupan angin. Petrus melihat sekeliling. Pandangan matanya tidak tertuju lagi kepada Yesus, tetapi tertuju kepada sekitar. Tiupan angin badai yang menakutkan, yang membuat logika, rasionya berpikir, wah mati aku ini. Wah aku ini bisa tenggelam ini. Waduh, kalau aku tenggelam bagaimana ya? Padahal sebelumnya dia sudah bisa berjalan di atas air, saudaraku. Ada pengalaman momen di mana dia berhasil mentaati perintah Tuhan dan dengan iman dia mengalami mujizat Tuhan. Dengan iman dia mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika dia memandang sekeliling, dia lupa itu dan akhirnya dia menjadi takut dan Yesus menegur dia, hai kamu orang yang kurang percaya. Pandangan mata sekeliling ini berbicara tentang seringkali kita juga, mata kita itu memandang sekeliling. Apa itu sekeliling? Sekeliling itu bisa bicara tentang situasi, keadaan. Tapi sekeliling juga itu bisa berbicara tentang budaya-budaya di dalam keluarga kita yang tidak sesuai dengan iman Kristen kita, yang pada akhirnya membuat kita ragu-ragu. Contoh saudaraku, ramalan-ramalan. Ada keluarga-keluarga yang suka dengan ramalan-ramalan. Atau ya teman-teman kita yang suka dengan ramalan. Ramalan baik melalui horoskop, ramalan melalui Hong Shui mungkin. Ramalan melalui tahun-tahun ya. Tahun tikus, tahun kerbau, air dan lain sebagainya. Dan itu ada ramalan-ramalannya. Karena kepercayaan keluarga itu bisa mempengaruhi kita dan pada akhirnya kita melihat sekeliling dan mulai berpikir gimana ya kalau itu terjadi. Gimana itu kalau terjadi. Saudaraku, saya ingat ketika dulu kami menikah saudaraku. Ya, di hari pernikahan. Pada hari pernikahan hujan deras. Saudara, biasanya kalau kita menikah itu kita sangat hati-hati karena kita berpikir gitu ya. Kita berpikir kalau semua lancar berarti nanti perjalanan pernikahan juga lancar. Itu kita punya semacam kadang-kadang itu seperti kesadaran di alam bawah sadar kita bahwa kalau semua lancar, wah nanti juga pernikahan lancar. Tapi gimana kalau nggak lancar? Pada hari pernikahan kami hujan sangat deras, ya hujan sangat deras. Dan kemudian selesai pernikahan kami juga pergi untuk semacam bulan madu begitu saudara-saudaraku. Dan dalam perjalanan itu pohon tumbang, pohon roboh gitu. Wah ini ya, udah hujan, pohon roboh, wah. Ini kalau kita percaya dengan dan ada ketakutan, maka kita mulai juga takut. Dan pada waktu selama 3 hari kami ada di bersama-sama,
kami ada kamera yang dipinjamkan, dan ternyata kamera itu masih dengan kamera roll, film roll, ternyata terbalik pasangnya. Sehingga tidak ada foto kami. Pada waktu kami mau cuci, ternyata karena terbalik tidak ada yang jadi, saudaraku. Jadi kami tidak punya kenang-kenangan. Waduh, saudaraku, kalau saudara percaya dengan superstition gitu ya, semacam pemikiran-pemikiran tentang wah ini jangan-jangan terjadi apa-apa, maka kita bisa takut, saudara-saudara. Ini bisa terjadi apa-apa dengan pernikahan kami. Dan saudara-saudaraku, kadang-kadang ada di antara kita yang masih percaya hal-hal ini. Ketika kita mau memulai sesuatu, kita mencari tanda, tanggal, dan lain sebagainya, hari yang baik, saudara-saudaraku. Saya ingin katakan, saudaraku, Yesus adalah dikatakan dia author dalam bahasa Inggris of our faith. Dia adalah permulaan iman kita. Yesuslah yang mengawali iman kita. Di dalam pengorbanan Yesus, Yesus menjadi jaminan bahwa maut telah dikalahkan, dan Yesus duduk di sebelah kanan tata Allah sehingga Yesus memiliki kuasa, segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya. Karena Yesus telah dimuliakan oleh Bapa. Jadi saudaraku, jangan takut dengan apa yang ada di sekeliling kita. Kita memang perlu berhikmat untuk mengambil pertimbangan ketika melihat cuaca dan lain sebagainya. Tetapi yang saya maksud dengan hal-hal tadi, saudaraku, saya ingin ingatkan, engkau gumuli, ini perjalanan imanmu. Ini pertandingan imanmu. Pandang kepada Yesus, saudara-saudara. Mata yang tertuju kepada Yesus, saudaraku. Dan ketika mata kita tertuju kepada Yesus, maka di sini kita akan belajar mengapa mata kita harus tertuju kepada Yesus. Mata kita harus tertuju kepada Yesus karena Yesus dapat turut merasakan kelemahan kita sehingga Dia dapat menolong kita. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, menerima pertolongan, menerima kebaikan, dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mengapa kita harus tertuju kepada Yesus mata hati kita? Karena Yesus sanggup merasakan kelemahan-kelemahan. Dia sanggup merasakan bagaimana rasanya pencobaan-pencobaan yang kita alami. Dan bukan hanya itu saja, tetapi karena Dia sanggup merasakan. Saudara, bayangkan kalau saudara tahu bahwa orang lain itu bisa memahami apa yang saudara rasakan, maka beban saudara itu terasa tidak dipikul sendirian. Ada orang lain yang bersama-sama dengan engkau. Dan bayangkan juga kalau bukan hanya dia merasakan, tetapi kemudian dia sanggup menolong kita. Kadang-kadang ada orang yang seolah-olah bisa merasakan dan menasehati tapi tidak mampu menolong kita. Yesus itu mampu merasakan apa yang kita alami. Dan Dia mampu bukan hanya merasakan sehingga kita rasanya bebannya dipikul bersama dengan Yesus, tapi Dia mampu menolong kita, saudaraku. Makanya saudaraku, di dalam pertandingan iman kita, mata kita harus tertuju kepada Dia. Jangan sungkan, malu, ragu-ragu untuk menghampiri tata kasih karunia Tuhan, untuk berdoa. Saudara bisa saja, saudara merasa, wah saya masih bisa pergi ke dokter, saya bisa berobat. Saudara-saudara, sekalipun engkau berobat, saya ingin tanya,
ketika dokter A tidak bisa, ketika terapi A tidak bisa, maka engkau akan berpikir, oh, ada dokter yang lebih baik, ada terapi yang lebih baik. Engkau coba sini, engkau coba situ, engkau coba. Engkau mencoba-coba terus. Tuhan tahu hatimu, bahwa sebenarnya engkau sedang berada di dalam keinginan untuk sembuh, tetapi engkau selalu harapanmu itu tidak terwujud. Dan tahu perasaan ketika harapanmu tidak terwujud karena tidak sembuh dengan terapi, dengan pengobatan yang engkau jalani. Sehingga ada saran lain. Saudara, datang kepada Yesus dengan penuh keberanian. Sebab dia bukan hanya sekedar bisa merasakan saudara, apa yang saudara alami. Dia mampu menolong. Saudaraku, mata kita juga tertuju kepada Yesus karena Yesus mengajarkan untuk kita mengarahkan pikiran kepada kemuliaan yang akan datang. Di dalam Ibrani tadi dikatakan bahwa Yesus itu mampu memikul salib karena dia mengingat kegembiraan, mengingat sukacita yang disediakan oleh Bapanya, oleh karena dia mentaati kehendak Bapanya. Ketika saudara dan saya taat, ketika kita seturut dengan firman Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau, walaupun membuat kita terasa seperti ada di dalam kehinaan, kita merasa seperti bukan siapa-siapa, tapi kau melakukannya bukan untuk dirimu, tetapi karena engkau melakukannya karena ini ada kemuliaan Tuhan di balik itu semua. Yohanes pasal 12 ayat 26 mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudaraku, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ini menjadi kekuatan buat saya. Apa yang saya lakukan memang berhubungan dengan orang, melayani, jemaat, mengunjungi, mendoakan, mengkonseling, banyak hal, mengajar dan lain sebagainya. Tapi saya juga harus ingat, ketika mata saya tertuju kepada Yesus, itu artinya saya tidak bisa berharap penuh kepada siapapun yang saya layani untuk kemudian memberikan feedback yang baik menurut saya. Sebab apa? Yang baik menurut saya belum tentu baik menurut Tuhan. Saya lakukan saja, kita lakukan saja, saudara-saudara. Kenapa? Karena Tuhan menghormati. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Mari kita akan tertuju kepada kemuliaan itu, sehingga kita dimampukan untuk memikul salib. Apa yang kau sedang tanggung hari-hari ini, dan kau tahu itu adalah kehendak Tuhan. KTB Leaders, engkau menghubungi orang, mendoakan orang. Saudara-saudara jemaat, engkau kontak jemaat-jemaat yang lain untuk ayo kita maju bersama-sama. Tapi mereka tidak berespon. Jangan patah semangat. Tetap lakukan karena kita mau melayani Tuhan. Sebab apa? Sebab ada sukacita nanti. Dan sukacita nanti itu bukan hanya Tuhan berikan nanti, tetapi itu juga menjadi kekuatan buat kita hari-hari ini. Karena Tuhan Bapa akan menghormati barang siapa yang melayani Yesus. Puji Tuhan saudaraku, inilah sukacita yang radikal saudaraku. Kalau ada hal-hal yang terjadi di dalam pelayanan, kembali kepada track dan ingat kemuliaan yang akan datang. Maka akan ada sukacita yang radikal. Apapun yang terjadi, kita tetap tertuju kepada Yesus. Jangan menoleh ke belakang. Jangan ngeributin menoleh ke sekeliling kita. Sehingga kita tidak fokus dan kehilangan tujuan. Pandang kepada Yesus saja. Sebab Dia
yang telah memberikan teladan, menyelesaikan pertandingan iman dengan baik, maka kita pun akan dimampukan oleh Dia. Mari kita menundukkan kepala dan merenungkan firman Tuhan dan menanggapi firman Tuhan ini. Haleluya. Mari saudaraku, kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menantang kita dan meminta kita untuk memeriksa diri. Apakah kita, pandangan mata hati kita itu seringkali tertuju ke belakang, atau bahkan kita seringkali tertuju kepada sekeliling kita, sehingga kita tidak fokus. Dan dalam pengiringan kita kepada Yesus, kita kehilangan sukacita. Seringkali kita menjadi mudah khawatir. Seringkali kita menjadi mudah terganggu, terdistraction, karena kita melihat ke sana kemari, sehingga pada akhirnya hati kita tidak benar-benar menikmati sukacita yang dari Tuhan. Mari kita akan belajar untuk mengarahkan mata hati kita kepada Yesus saja, yang tekun memikul salib. Oleh karena pandangan mata Yesus tertuju kepada penghormatan Bapa di surga, yaitu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Demikian juga mari kita akan melihat bahwa apa yang harga yang kita bayar itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita masing-masing. Ingat, kemuliaan penghormatan Bapa bagi setiap saudara yang melayani Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, di mana aku berada, di situ engkau, hambaku berada. Dan bagi kita yang melayani dikatakan engkau akan dihormati Bapa. Ingat siapa kita, sehingga Bapa akan memberikan penghormatan kepada kita. Sukacita itu terjadi ketika kita mengingat kemuliaan yang akan datang. Mari kita akan nyanyikan pujian ini. Haleluya. Apa yang kita kerjakan tidak pernah sia-sia. Haleluya. Fokus kepada Yesus, arahkan pandanganmu kepada Yesus. Amin. Haleluya. Harapanku, nyanyikan pujian ini bersama-sama. Harapanku, oh syukur, pandang kami mau memandang Engkau Yesus. Setiap kami ya Tuhan, amin. Tebus hidup, namamu berkuasa, namamu berkuasa.
kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang. Masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal rencanamu. Kami percaya hidupku tak pernah gagal rencanamu. Rencanamu bagi setiap kami Tuhan. Kami berharap kepadamu. Amin. Di dalammu hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Saudaraku, saya mau meminta waktu sebentar, saudaraku, sejenak. Saya ingin menantang engkau. Apabila ada di antara engkau yang seringkali mata hatimu kau arahkan ke belakang, kehidupanmu yang lama selalu memanggil engkau untuk kembali. Bahkan setiap kali engkau mengalami tekanan, kehidupanmu yang lama itu memanggil engkau lebih keras lagi. Kembali. Itu sebabnya engkau tidak mengalami sukacita di dalam Yesus. Karena engkau selalu menoleh ke belakang. Seringkali engkau menoleh ke belakang. Dan juga pengalaman-pengalaman masa lalu yang membuat engkau merasa bahwa pengalaman-pengalaman itu tak terlupakan, sehingga engkau seringkali menoleh ke belakang. Itu sebabnya engkau juga tidak memiliki sukacita yang selalu baru. Karena pengalaman masa lalu itu telah menawan engkau, merebut sukacitamu. Katakan dengan iman, Tuhan, aku mau pandang kepada Yesus saja. Arahkan pandanganmu ke masa depan, ke kemuliaan yang Tuhan sediakan. Sehingga beban dan dosa engkau lepaskan. Apabila engkau juga seringkali memandang sekelilingmu, memandang apa yang sedang ada di dalam keluargamu, keadaan-keadaan keluarga yang mengintimidasi engkau, kepercayaan-kepercayaan di dalam keluarga yang membuat engkau melangkah dengan ragu-ragu, yang membuat engkau khawatir untuk menyusun rencana-rencanamu, karena ada kepercayaan-kepercayaan, ramalan-ramalan yang dimiliki oleh keluarga, orang-orang di sekitarmu. Saya ingin ingatkan, engkau punya Yesus, pandang kepada Dia dan percayalah, Dia yang menuntun, yang membangkitkan imanmu dan akan menyempurnakan imanmu. Engkau harus hadapi dengan iman bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Jangan takut, jangan gentar, sebab Tuhan, Dia adalah Tuhanmu yang memimpin engkau kepada kesempurnaan iman. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Serahkan semuanya kepadamu, kepada Tuhan, kekhawatiranmu, kelemahanmu, kedosa-dosamu, perkara-perkara yang menghimpit engkau. Mari Tuhan, Engkau mengoperasi setiap hidup kami ya Tuhan. Kami House of Restoration, kami rumah pemulihan Tuhan. Ini adalah tempat orang-orang yang pernah rusak. Ini adalah tempat orang-orang yang hancur. Ini adalah tempat-tempat orang yang tidak sempurna. Tetapi Engkau terus sempurnakan, ubahkan dari hari ke hari. Dan bukan itu saja ya Tuhan, izinkan kami, bawa kami untuk punya pengalaman yang baru, yang segar ya Tuhan dengan Engkau. Dan kami berdoa ya Tuhan, pengalaman ini akan mendorong kami untuk terus fokus. Mata kami tertuju kepada Engkau saja Tuhan, tidak tertuju kepada perkara-perkara yang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena dengan demikian kami beroleh kekuatan, kami beroleh penghiburan, kami beroleh kesembuhan, kami juga beroleh sukacita ya Tuhan. Kami juga beroleh pembaharuan hati kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau segarkan kami ya Tuhan. Kalau kami merasa hari-hari ini kami sedang mata kami tertuju kepada hal-hal yang lain yang membuat hati kami kemudian menjadi lemah, menjadi lesu ya Tuhan, kami berdoa
Kami mau pandang Engkau saja Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Saya akan sampaikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan saudaraku. Pada hari Selasa ini akan ada KTB Leadership saudaraku, yang akan diadakan secara onsite di kabinet saudaraku. Jadi saya mengundang para KTB leaders untuk hadir secara onsite. Kita akan adakan lebih pagian jam 7 karena ya kita tidak mau terlalu malam saudaraku. Jadi kami mengundang para KTB leaders untuk hadir bersama-sama onsite dan doakan karena kita sedang mempersiapkan juga ibadah onsite untuk waktu-waktu yang akan datang. Kita berdoa supaya semua persiapan dapat berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Demikian juga saudaraku, terima kasih buat persembahan persepuluhan korban misi yang saudara berikan melalui SIF ini saudaraku, dan silahkan memberikannya persembahan dan korban misi serta persepuluhan dengan sukacita di rekening yang ada di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudaraku, dan mari kita akan bangkit berdiri dan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada perkara yang terlalu berat ketika kami memikulnya bersama dengan Engkau. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni ya Tuhan. Dan tidak ada kelemahan yang tidak dapat ditaklukkan ketika mata kami tertuju kepada Engkau. Ada pengharapan baru di dalam hati kami. Ada kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan saat ini Tuhan kami mau mendoakan Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati usaha kami, Engkau memberkati pekerjaan kami Tuhan, dan juga Engkau memberkati apa yang kami sedang rancangkan. Dan saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera, memberikan engkau sukacita yang baru. Dan biarlah Roh Kudus selalu beserta dengan engkau, sehingga engkau akan selalu mendapatkan pembelaan Tuhan melalui nasihat-nasihat firman Tuhan, melalui kekuatan yang Tuhan sediakan. Dan diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, dan diberkatilah hubungan-hubunganmu. Sebab hubungan yang dibangun di dalam kasih agape, hubungan itu akan terus menyembuhkan dan memulihkan. Tidak ada hubungan yang retak, yang hancur, yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Karena Yesus pengorbanannya itu sempurna bagi setiap kita. Kita percaya, dan Tuhan juga memberkati masa depanmu. Tuhan juga memberkati apa yang engkau sedang rancangkan di dalam takut akan Tuhan dan pengandalan akan Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya tetap setia mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua dan kita dimuliakannya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday dan terima kasih buat para pelayan Tuhan yang setia melayani. Haleluya.